Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita bertemu kembali masih dalam suasana yang sama, pembelajaran tatap muka virtual untuk pembelajaran yang kelima pada subtema 2 tema 1. Nah, anak-anak, Pak Guru berdoa, berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mbak Septi yang mungkin hari ini nggak bisa ikut karena sakit kemarin sore, Pak Guru bertemu dengan ibunya. Mohon izin katanya Mbak Septi sakit, kemungkinan tidak bisa ikut Zoom pagi ini. Tapi apa? Kalau memang karena sakit atau karena keterpaksaan tertentu tidak ikut Zoom, nggak masalah. Yang penting nanti menyaksikan atau memutar video rekamannya. Cuma kalau hanya menyaksikan videonya, tentu tidak bisa berkomunikasi ya, tidak bisa bertanya, tidak bisa ikut membaca, seperti itu. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama, memohon kehadirat Tuhan, mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini lancar, kemudian banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita berikutnya. Silakan duduk di tempat yang bagus, sikap sempurna, kita berdoa. Berdoa mulai. Cukup, terima kasih. Oke, untuk pagi ini nanti ada beberapa materi yang akan kita pelajari. Di antaranya nanti ada Bentar ya Pak Guru, share screen-nya ya. Pak Guru share screen-nya dulu. Nanti kita akan belajar mengenai menghargai perbedaan. Nah, ada beberapa yang harus kita selesaikan nanti. Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Kemudian manfaatnya hidup rukun itu apa? Terus alasannya kita perlu bekerjasama itu apa? Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai pengurangan bersusun dengan teknik menyimpan dan tanpa teknik menyimpan. Itu kedua itu karena hari ini ada PJOK, nanti juga ada tugas dari Pak Guru PJOK yang nanti tadi sudah diposting di grup ya, tugas dari Pak Guru PJOK. Oke, anak-anak, untuk memulai kalian bisa membuka buku paket tema 1 halaman 83. Atau kalian juga bisa memperhatikan ke layar kalian. Nah, coba dari gambar itu, gambar di halaman itu ada gambar apa itu? Beni saat kecil bermain sepeda. Ini ada yang lain? Ayo, yang lain berpendapat. Itu gambar apa ya kira-kira ya? Ada dua gambarnya, kita bisa membandingkan. Itu gambar siapa itu? Udin. Udin, Mbak Deha. Udin, ada apa dengan Udin menurut gambar itu? Memakai sepeda roda 3. Kemudian gambar yang kanan? Gambar yang kanan?
Memakai sepeda roda 2. Memakai sepeda roda 2. Bagus. Itu artinya apa? Kalau dulu hanya bisa memakai sepeda roda 3. Nah, sekarang sudah bisa memakai sepeda roda 2. Artinya apa itu? Artinya apa ya? Kalau kita hubungkan dengan ciri-ciri makhluk hidup, apa ya artinya ya? Tumbuh. Bagus. Oke, tumbuh. Ternyata si Udin itu tumbuh karena dulu masih kecil, hanya bisa pakai sepeda roda 3 yang kecil. Ini sekarang sudah besar, sudah bisa menggunakan sepeda roda 2. Terus, yuk. Nah, coba kita baca bacaannya. Siapa yang mau membaca pertama? Saya, Dia. Oke, Mbak Dia. Baca Mbak Dia. Saya. Oke, Mbak Dia dulu ya. Saat kecil Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang Udin dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga, sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Oke, terima kasih Mbak Dia. Jadi, kesimpulannya dari yang dibaca Mbak Dia tadi, bahwa rajin berolahraga itu mempengaruhi pertumbuhan. Nah, itu yang digambarkan, karena olahraganya naik sepeda, maka kaki Udin menjadi semakin kuat. Nah, tubuhnya menjadi lebih besar dan lebih tinggi. Itu. Oke, dilanjutkan siapa lagi? Arfan. Arfan, oke Mas Arfan. Baca ya Mas Arfan ya. Saat kecil Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat, rajin berolahraga, membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Oke, terima kasih Mas Arfan. Sekarang yang dibahas adalah Edo. Nah, tadi kalau udah naik sepeda, Edo itu suka bermain bola. Nah, waktu kecil si Edo itu hanya bisa menendang-nendang bola. Hanya bisa nendang-nendang saja. Kemudian karena tumbuh, sudah besar, dia bisa menjadi pemain bola yang hebat. Nah, untuk Edo, rajin berolahraga juga bisa membuat badannya menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Lanjutkan, sekarang siapa lagi? Oke, Mas Denny. Udin suka bermain sepeda, karena suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap berkumpul. Mereka saling menghargai perbedaan. Oke, terima kasih Mas Denny. Nah, tadi Udin sama Edo berbeda tidak tadi? Berbeda. Berbeda. Yang berbeda apanya? Yang berbeda apanya? Yang berbeda adalah olahraga kesukaannya. Olahraga kesukaannya berbeda antara Udin sama Edo. Nah, Udin suka bermain sepeda, sementara Edo suka bermain bola. Tetapi mereka saling menghargai. Tidak boleh saling mencemooh. Mereka saling menghargai, tidak apa-apa berbeda. Kamu suka bersepeda, saya suka main bola, tidak apa-apa. Nah, kemudian digambar, kalian bisa amati. Siti suka olahraga apa ini?
Itu suka berlari pagi. Lari pagi. Kemudian ini siapa ini? Dayu. Lani suka Dayu. Oh, Lani apa Dayu ini? Dayu suka berenang. Berenang. Lani suka berenang. Terus Dayu suka bermain lompat tali. Ini yang Dayu yang mana? Yang Lani yang mana ini? Yang jelas mereka berbeda-beda ya. Ada yang suka main sepeda, ada yang suka main bola, ada yang suka lari pagi, ada yang suka berenang, ada suka yang main lompat tali. Mereka berbeda, tetapi meskipun berbeda harus saling menghargai. Oke, dilanjutkan. Siapa lagi sekarang? Oke, Mas Aji Bambang. Mas Aji Bambang, mikrofonnya dinyalakan, Mas Tama. Mikrofonnya dinyalakan. Mama, iya. Oke, Mas Tama belum nyala mikrofonnya, Mas Tama. Zaman. Di pagi hari. Belum. Mas, oke, Mas Tama dibaca, sudah nyala mikrofonnya. Oke, Siti senang. Siti senang berolahraga, lari pagi, hari senang berolahraga, berenang. Sekali oleh Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Semua saya matikan dulu mikrofonnya biar tidak ganggu. Kemudian mikrofonnya Mas Tama dinyalakan sendiri, Mas Tama. Mikrofonnya Mas Tama dinyalakan, Mas Tama. Oke, sebentar. Saya nyalakan. Mas Tama. Oke, Mas Tama dibaca. Diulang ya, Mas Tama. Apa? Siti senang berolahraga, lari pagi. Hari Dayu senang berolahraga, renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Oke, terima kasih Mas Tama. Pak Guru ulang ya. Siti senang berolahraga lari di pagi hari. Dayu senang berolahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda. Oke, ternyata yang renang itu Dayu ya, yang main lompat tali Lani. Ternyata. Nah, terima kasih Mas Tama. Dilanjutkan, siapa lagi? Sambil menyalakan mikrofon ya, kalau mau baca ya. Siapa? Siapa? Saya. Siapa? Kak Syifa. Oke, sebentar Mbak Syifa ya. Saya matikan dulu semua mikrofonnya. Punyanya Mbak Syifa dinyalakan sendiri. Oke, Mbak Syifa nyalakan dulu mikrofonnya, kemudian baca. Siti senang berolahraga lari pagi hari. Dayu senang berolahraga renang. Lani senang bermain lompat tali. Olahraga kesukaan mereka berbeda-beda.
Walaupun kesukaan mereka berbeda-beda, namun mereka tetap rukun bermain bersama. Mereka juga suka saling membantu jika melihat teman yang mengalami kesulitan. Mereka saling menghibur pada saat sedih jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama. Mereka selalu bekerja sama. Oke, terima kasih Mbak Siva. Mbak Siva sudah lancar sekali membacanya. Intonasinya juga sudah bagus. Oke, nah tadi kan digambarkan si Edo, si Beni, si Siti, si Dayu, si Lani, mereka itu olahraga kesukaannya berbeda-beda. Nah, tetapi mereka tetap rukun meskipun berbeda. Jika ada yang mengalami kesulitan, yang lain saling membantu. Jika ada yang mengalami kesulitan, maka yang lain membantu. Nah, jika ada yang sedang sedih, yang lain menghibur. Terus, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama-sama, misalnya kerja kelompok gitu, mereka selalu bekerja sama. Oke, seperti itu. Ternyata. Nah, sekarang kita akan mengetahui, akan mempelajari mengapa kita harus saling menghargai perbedaan. Coba kalian tuliskan di menu chat jawaban kalian mengapa kita harus menghargai perbedaan. Mengapa kita tidak boleh saling mencemooh, saling mengejek. Mengapa kira-kira ya? Coba tuliskan pendapat kalian di menu chat. Kira-kira alasannya, kok kita harus saling menghargai? Itu alasannya apa? Coba Pak Guru tunggu. Pak Guru tunggu. Oke, sudah ada 3 jawaban masuk. Sudah ada 3 jawaban masuk. Yang pertama, sudah banyak sekali. Oke, terima kasih. Yang pertama dari Mas Wahyu Adi Prabowo. Tadi pertanyaannya, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Jawabannya Mas Wahyu, karena kita saling menghargai sesama manusia. Karena kita harus saling menghargai sama manusia. Pendapat yang lain dari Mbak Asifa, karena kita semua berbeda-beda. Mas Wahyu Adi lagi, karena kita saling menghargai sama manusia. Diulang. Dari Mbak Alia, karena kita semua berbeda-beda. Mas Haji Bambang, karena olahraga itu berbeda-beda. Mas Hafiz, agar tetap rukun. Agar tetap rukun. Mas Chandra, agar hubungan dengan teman rukun. Terus Mas Denny, supaya tercipta kehidupan yang harmonis. Coba yang lain.
Mas Arfan, karena semua itu sama. Coba yang lain. Ada tidak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah 9. Sudah semua berpendapat. Oke, Pak Guru simpulkan ya. Kenapa kita harus menghargai perbedaan? Sebabnya apa? Kalau kita tidak menghargai bagaimana? Nah, kita harus saling menghargai perbedaan, itu alasannya adalah supaya kita dapat hidup rukun atau tidak terjadi perpecahan, tidak ribut, tetap rukun. Jadi kita harus saling menghargai perbedaan supaya tetap rukun. Terus, maka kalau sudah rukun, persatuan dan kesatuan kita akan terjaga. Berikutnya, apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Kalau kita bisa hidup rukun, apa manfaatnya yang bisa kita rasakan? Coba tuliskan di menu chat. Apa saja manfaatnya kalau kita itu rukun? Supaya apa? Kita harus rukun supaya apa? Bene ngopo kok kudu rukun? Nah, itu. Tuliskan pendapat kalian, Pak Guru tunggu. Oke, saya tunggu jawabannya di menu chat. Mengapa kita harus hidup rukun? Oke, Mas Chandra sudah menuliskan jawabannya. Mengapa kita harus hidup rukun? Mengapa kita harus hidup rukun? Oke, 1, 2, 3, 4 jawaban yang sudah masuk. Guru tunggu ya jawabannya ya.
Mengapa kita harus hidup rukun? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah 9 jawaban. Pak Guru bacakan ya. Dari Mas Chandra, mengapa kita harus hidup rukun? Apa saja manfaat hidup rukun? Manfaat hidup rukun. Mas Chandra menuliskan agar hati senang dan damai. Oke. Mas Aji Bambang dengan senang hati, supaya hatinya senang maksudnya. Dari Mas Denny, agar tercipta kedamaian, agar hidupnya damai, bagus. Terus dari Mas Hafiz, agar hidupnya tentram, oke. Dari Mas Arfan, agar hatinya senang dan damai, bagus. Kemudian dari Mas Wahyu, supaya bahagia sekeluarga dan hidup terasa nyaman. Oke. Dari Mbak Asifa, agar tidak ada perpecahan satu sama lain. Oke. Dari Mbak Dea, merasakan hidup yang lebih tenang. Oke. Dari Mbak Alia, agar hati senang. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Sekarang kita simpulkan. Terima kasih pendapatnya semua. Coba, mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, jawabannya apa tadi? Jawabannya apa tadi? Supaya kita dapat hidup rukun dan damai. Tuh. Terus apa saja manfaat yang kita rasakan jika hidup rukun? Manfaatnya apa kalau kita hidup rukun? Tadi apa manfaatnya? Supaya persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Yang pertama itu. Yang kedua, supaya hidup terasa damai. Oke. Kemudian yang ketiga, coba kita lihat ya. Yang ketiga. Yang ketiga, pertanyaannya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Apa alasannya kita perlu bekerja sama? Coba tuliskan di menu chat. Mengapa kita harus bekerja sama? Kita harus bekerja bersama, bekerja sama. Itu alasannya apa? Supaya apa? Bening ngopo atau bekerja sama lagi? Nah.
Biar apa ya bekerja sama itu ya? Alasannya apa ya kita harus bekerja sama itu? Oke, sudah ada jawaban masuk. Dari Mas Chandra sudah masuk. Mas Wahyu sudah masuk. Mbak Alia sudah. Mas Aji Bambang sudah. Mbak Asifa sudah. Mas Denny sudah. Mas Chandra jawab, Mas Hafiz sudah. Mas Chandra jawab lagi. Ayo yang lain berpendapat. Mbak Dea sudah. Sudah ada berapa ya yang berpendapat ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah 9. Sudah 9 berarti sudah semua berpendapat. Ada 10 pendapat dari 9 orang. Artinya ada 1 orang yang berpendapat 2 kali. Pak Guru bacakan ya. Mengapa kita perlu bekerja sama? Jawaban dari Mas Chandra yang pertama, agar pekerjaan lebih ringan. Bagus. Dari Mas Wahyu, supaya pekerjaan menjadi ringan. Bagus. Dari Mbak Alia, supaya kerjaan menjadi ringan. Bagus. Mas Aji Bambang, agar pekerjaan lebih ringan dan damai. Oke. Dari Mas Arfan, karena pekerjaan menjadi ringan. Bagus. Dari Mbak Asifa, supaya pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Bagus. Dari Mas Denny, membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Bagus. Dari Mas Hafiz, agar pekerjaan cepat selesai. Bagus. Dari Mas Chandra, agar pekerjaan lebih ringan dan cepat selesai. Oke nih Mas Chandra menambah pendapatnya ya tadi yang di atas, yang pertama tadi agar pekerjaan jadi lebih ringan. Nah, sekarang ditambah agar pekerjaan jadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, dari Mbak Dea, membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Oke, kita simpulkan sekarang mengapa kita perlu bekerja sama. Nah, sekarang kita simpulkan jawabannya, mengapa kita harus bekerja sama, perlu bekerja sama. Itu alasannya adalah supaya pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, selain itu ada lagi, supaya pekerjaan lebih cepat selesai. Lebih cepat selesai. Ada lagi, supaya terjalin kerukunan.
Itu kesimpulannya. Jadi mengapa kita ulang dari atas ya? Mengapa kita harus saling menghargai perbedaan? Supaya kita dapat hidup rukun dan damai. Kemudian apa saja manfaat yang akan kita rasakan jika hidup rukun? Nah, manfaatnya adalah persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Kemudian manfaat yang lain adalah hidup terasa damai. Yang ketiga, mengapa kita perlu bekerjasama? Nah, mengapa? Alasannya apa? Alasannya supaya pekerjaan menjadi lebih ringan. Yang pertama. Yang kedua, supaya pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga, supaya terjalin kerukunan. Oke. Itu sampai ini apakah ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silakan, mikrofonnya dinyalakan. Tidak. Oke, sudah tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Kemudian ini, coba Pak Guru tanya satu-satu saja ya. Pak Guru tanya-tanya satu-satu. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Silakan mikrofonnya dinyalakan. Mas Denny suka olahraga apa Mas Denny?